Pemirsa, bagi Anda yang sudah menanti-nantikan acara ini, ya, kita ada di Before 30 dan saya Philip Mantova. Doa yang paling menggentarkan iblis hanyalah terdiri dari dua kata saja, yaitu pakailah saya. Dalam episode yang satu ini, saya ingin sekali menginspirasi Anda untuk memiliki kerinduan yang sama. Jadi, Anda bukan sedang berada dalam sebuah acara, tetapi sedang berada dalam hadiratnya. So welcome to Before 30. Welcome to the hour of God's power. Semuanya bersama-sama tepuk tangan di atas kepala. Hey! Say oh, 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 yeah, 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 Yesus, Yesus. Say oh, 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 yeah, 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 Yesus, Yesus. Hidup yang ku pilih membuatku berarti karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, Dia sendiriku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu. Yesus, Yesus, sahabat, semuanya
akan kau janjikan. Yang percaya Yesus Tuhan katakan yeay. Kau akan dengar sekali lagi yeay. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada. Inilah hidup kami. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Yes, Lord. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Come on, sing Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, come on, worship God. Hosanna. Semuanya angkat tanganmu. Come on, worship the King of Kings, Lord of Lords. Yeah, yeah, yeah. I sing Hosanna. Oh, lebih lagi, sing Hosanna, sing it out. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Lebih tinggi lagi semuanya, praise Him. Angkat suaramu. Inilah penyembahan kami, Tuhan. Yeah. Let our King be lifted up. Lebih lagi, buat raja di atas segala raja. Praise Him. Hosanna in the Kita harus betul-betul jaga kekudusan di akhir zaman ini di mana orang mudah untuk jatuh dalam dosa. Bukan karena hukum Taurat berkata dan memerintahkan kita jangan berdosa lalu kita tidak berdosa. Tetapi ada tujuan yang lebih tinggi daripada sekedar takut berbuat dosa, adalah karena Tuhan mau memakai hidupku, aku tidak boleh jatuh. Karena Tuhan mau memberkati aku tidak boleh jatuh. Dan jangan sampai tidak ada minyak di atas kepalamu. Kita harus betul-betul mempertahankan pengurapan Tuhan atas hidup kita. Sekalipun mungkin kita belum dipakai oleh Tuhan seperti yang kita idam-idamkan. Karena Tuhan itu punya rencana besar. Apa yang mata kita belum pernah lihat, telinga kita belum pernah dengar, apa yang pikiran kita belum bisa bayangkan, apa yang kita nggak berani doakan, Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Ada 3 fase yang harus kita lewati sebagai anak muda yang mau dipakai oleh Tuhan. Kita harus bisa menilai timing atau waktu Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus bisa menilai yang namanya tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Enggak ada satu hal apapun di hidup ini adalah kebetulan. Dan jangan biarkan apapun
yang dari Tuhan itu jadi biasa di hidup kita. Kesalahan orang Kristen terbesar adalah menjadikan berkat itu rutinitas. Bahkan lebih celaka lagi menjadikan hadirat Tuhan rutinitas. Menjadikan pengurapan Roh Kudus menjadi sebuah perkara yang biasa. Kalau seperti itu cara kita handle, menangani perkara-perkara yang sorgawi, bagaimana sorga bisa berperkara dengan kita dalam perkara-perkara yang lebih besar? Setiap fase ini jangan biarkan berlalu. Justru kalau kita tahu ini adalah musim kita menabur, taburlah dengan air mata. Taburlah dalam kebenaran, taburlah dalam keadilan, taburlah kekudusan supaya kau jangan menuai kebinasaan tapi menuai kehidupan kekal. Kalau kita sekarang belum melihat anything is happening in our life, belum melihat apapun terjadi hidup kita, taburlah ketekunan. Sebab dalam keadaan menunggu dan menantikan janji Tuhan, kita dilatih untuk bersabar. Supaya nanti kalau janji Tuhan terjadi, kita dipakai dan diberkatinya dengan luar biasa, kita menjadi orang yang rendah hati. Amin. Amin. Fase yang pertama tertulis ayatnya dulu di Mazmur 127 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Fase pertama namanya disimpan. Anak-anak muda itu seperti anak panah di dalam tabung panah seorang pahlawan. Disimpan, diamankan. Itulah masa-masa persiapan. Dalam mimpi saya semalam, saya melihat di sebuah pantai ada sebuah tenda besar seperti sebuah expo. Tempat pameran internasional seperti yang terakhir ada diadakan di Shanghai ya. Lalu saya melihat itu tenda nggak kelihatan ujungnya gede. Kelihatannya mungkin ada pameran di dalamnya. Tapi siapa tahu juga di dalamnya itu KKR. Sebenarnya Allah kita bukan cuma Allah KKR. Allah kita juga bukan Allah, ada orang percaya Tuhan itu cuma Tuhan di gereja. Ada orang berkata Tuhan, Tuhanlah, bisnis. Kawan adalah kawan, bisnis adalah bisnis. Gereja adalah gereja, bisnis adalah bisnis. Seluruh bumi dan seluruh isinya adalah milik Tuhan. Artinya Tuhan gak cuma mampu mengurapi pelayanan kita di dalam gereja. Tuhan juga bisa mengurapi apapun yang kita kerjakan. Untuk menjadi besar karena Allah kita itu besar. Dia bisa memakai setiap orang dengan caranya yang heran dan ajaib. Tidak sama satu orang dengan yang lain. Dia bisa pakai setiap anak muda di sini dengan cara yang besar. Katakan amin. Tetapi sebelum kita mencapai pemakaian Tuhan yang besar, diperlukan masa-masa kita harus disimpan. Seperti anak-anak panah ditaruh di tabung panah pahlawan. Menunggu waktunya dia akan digunakan untuk menyelamatkan bangsa. Menunggu waktunya dia digunakan untuk mengalahkan musuh. Menunggu waktunya dia diambil dari tabung itu, dipilih, dipanggil nomornya. Di dalam tabung panah mungkin ada 10 anak panah. Salah satunya mungkin kita, nomor 3. Kita menunggu saatnya tangan Tuhan memilih kita, memanggil angka kita dan keluarkan kita. Dan mungkin satu panah itu akan kena ke dada seorang raja. Di dalam sebuah peperangan. Panah itu akan digunakan sekali di dalam seumur hidup. Bukan 2 kali. Gak ada panah yang digunakan lalu berkata, permisi cabut lagi. Lalu pakai lagi. Lalu ke sana lagi, cabut lagi. Itu digelanggang. Hidup kita itu cuma sekali, anak muda, jangan disia-siakan. Sekarang Anda lagi diluncurkan 18 miles per hour, 18 mil per jam. Wow, dipakai sekali, siapa tahu suatu hari panah ini akan kena ke dada raja.
Alkitab katakan the excellent will stand before kings. Orang-orang muda yang excellent, itu ayat itu artinya. Orang-orang muda yang di atas rata-rata. Di atas rata-rata dari dalam dulu. Dari dalam hatinya terjadi perubahan. Di atas rata-rata mereka akan berdiri di hadapan raja-raja. Dan saya letakkan Anda di sebuah rak surgawi. Dengan harapan tangannya Master God. The Master. Siapa tahu itu harapan para gembala, harapan kami. Siapa tahu tangannya Master menuju ke tabung itu dan ambil yang sebelah sana. Diluncurkan di dunia kedokteran. Dengan harapan tangan daripada the warrior. Master Jesus menggerayang masuk ke dalam tabung and pick you up for higher cause dan mengambilmu untuk perkara yang di atas. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Apa aja yang terjadi waktu masa persiapan itu kita diajarkan oleh Tuhan untuk fokus, katakan untuk fokus, fokus. Fokus, katakan fokus. Ya, kita diajari Tuhan untuk fokus. Fokus sama Tuhan dan fokus dengan panggilan Tuhan saat ini buat kita. Saya tidak mau didikte, saya tidak mau dijajah dengan kegagalan saya di masa lalu. Saya orang yang gak baik mungkin, masa lalu saya buruk. Tetapi saya tidak izinkan masa lalu saya mengikat saya lagi. Saya mau saat ini menyerahkan hidupku pada Tuhan saat ini. Saya enggak memikirkan besok apa. Pokoknya sekarang saya mau fokus sama Tuhan. That's how I was prepared. Saya dipersiapkan. Dan pelan-pelan kerinduan saya akan Tuhan terus meningkat. Fokus sama Tuhan, tidak sama manusia. Amin, saudara? Amin. Lalu selama masa persiapan itu, apa yang kita alami? Yang pasti kita akan banyak mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Fokusnya cuma itu. Saya belajar untuk passionate dengan Tuhan, bergairah dengan Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan saya tentang Tuhan itu terjawab sendiri di masa-masa saya disimpan. Masa-masa kita disiapkan, itu seolah-olah tenang, tapi justru itu paling rame. Waktu kita tuh seolah-olah sunyi, itu pada saat dimana paling tepat mendengar suara Tuhan, dimana kita malah sering kali kira, kenapa kok diam, kenapa Tuhan tidak berbicara, itu justru Tuhan memberi kita suasana untuk mendengar lebih jelas. Tuhan ngomong sama saya, Tuhan ngomong, kamu fokus sama aku aja di gereja. Tuhan bilang, fokus sama Tuhan, lalu fokus sama hidupmu. Bersama Tuhan fokus hidupmu. Udah, kamu gagal hari ini, cepat bangkit karena kamu fokus sama aku. Kembali, fight lagi. Kembali lagi bertanding. Kembali berlomba, kembali berjuang dalam perjuangan imanmu. Fight. Praise the Lord, puji Tuhan. Ada belajar sesuatu? Amin? Amin, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lalu dalam mimpi saya melihat fase kedua. Fase kedua saya melihat saya berada mulai di dekat tenda itu. Lalu pelan-pelan saya masuk ke tenda itu layaknya seorang yang datang ke KKR. Betul perakiraan saya, ternyata di dalam ada KKR. Nggak cuman KKR, saya juga melihat kegiatan lain yang dari Tuhan. Bukan di dalam dunia pelayanan, tetapi untuk betul-betul membawa kemuliaan Tuhan. Dan juga untuk memindahkan harta orang fasik kepada orang benar. Itu terjadi di kemah yang begitu luas. Ujung satu dengan ujung lainnya seperti tidak kelihatan. Saya masuk di dalam melihat. Lalu habis itu Tuhan cuma ngomong, kamu akan aku sucikan. Aku persiapkan lebih lanjut. Level kedua adalah disucikan. Puji Tuhan. Izinkan saya bicara tentang yang disucikan dari 1 Korintus pasal 6 ayat 13. 1 Korintus pasal 6 ayat 12. Kita mulai masuk ke dalam tenda itu, tetapi mungkin kita masih belum terlalu signifikan. 1 Korintus 6
ayat 12 berbunyi seperti ini. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ayat 12, disucikan itu artinya dalam bahasa aslinya artinya dipisahkan, set apart. Suci tidak sama dengan tidak berdosa. Tidak berdosa itu pintunya. Bagaimana kita bisa suci kalau kita berlumuran dosa? Tapi suci itu standarnya bukan tidak berdosa. Disucikan itu dipisahkan untuk tujuan yang tertinggi. Set apart. Di sini sistem nilai kita dibentuk oleh Tuhan, value system kita. Di sini prinsip menjadi baku. Disucikan oleh Tuhan. Sekali lagi, masa-masa saya betul-betul disucikan itu bukan lagi di mana kita itu debatnya tentang apa yang boleh atau enggak boleh. Oh tapi boleh. Loh kok pacaran kan boleh? Ya boleh, siapa bilang enggak boleh? Loh C, kan begini kan boleh. Waduh, bukan lagi diboleh atau enggak boleh. Tetapi sudah bicara tentang belajar mengenali komitmen kita sama Tuhan Yesus dalam segala sesuatu. Dan komitmen dengan Tuhan Yesus itu tidak murahan. Ketika orang menajamkan saya, menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Saya diajari tentang pengampunan. Saya diajari kalau komit ya komit. Saya diajari untuk cerai dengan kata give up atau menyerah. Saya diajari kalau marah jangan berdosa, bahkan jangan berkata-kata. Kalau marah namanya penyembah, kalau marah menyembah saja. Saya diajari Tuhan untuk bersyukur dalam segala sesuatu. Saya diajari sabar. Saya diajari oleh Tuhan untuk bisa menerima luka dari orang lain. Oke. Saya diajari Tuhan untuk jadi orang yang tangguh. Saya diajari Tuhan semua itu supaya suatu hari ketika saya dipakai Tuhan, I never give up. Masa-masa training saya cukup. Disucikan, disimpan, jangan ikut-ikut politik. Lakukan PR-mu. Maksudnya sekolah, kerjaanmu, PR-mu dari Tuhan, lakukan. Disucikan. Jangan takut pembentukan, jangan takut digesek, jangan takut kita jangan takut. Kalau kita benar jangan takut. Terus press on. Terus. Yang terakhir. Lalu kita selesai. Saya nggak perlu jelaskan fase yang ini. Sebab fase ini, kalau terjadi, orang akan melihat dengan jelas bahwa Allah memakaimu. Fase ini namanya setelah disimpan, disucikan. Yang terakhir adalah dipakai. Ayat 20 dan 21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Katakan, angkat tanganmu, katakan, itu aku Tuhan. Katakan, itu aku Tuhan, itu saya Tuhan. Dalam mimpi saya yang terakhir, saya melihat begitu banyak orang yang lagi sand painting. Tapi semua yang saya lihat, semuanya kecewa dengan gambarannya. Sebab ketika mereka gambar, tidak lama seperti itu, setelah itu angin berembus. Ingat, itu pantai. Lalu belum lagi orang menginjak-injak sand mereka. Dan saya lihat ketika kacau, Tuhan ngomong jelas sama saya. Walk on their sands. Are you kidding me? Wow. Ketika saya turut aja sama Tuhan. Tuhan cuma ngomong, saya ngomong kalau orang lain jalan hancur, Tuhan bilang, when you walk, something will happen. Walk into their lives. Masuk ke dalam kehidupan mereka. Walk, jalan ke dalam hidup mereka. Saya jalan. Akhirnya saya memberanikan diri. Saya jalan. Setelah jalan itu, saya melihat orang-orang mencoba. Kan kalau kita jalan di atas pasir, ada footprint, jejak kaki kita. Mereka coba hapus itu. Sebagian di antara mereka gak bisa. Waktu saya injak footprint saya ada di atas pasir mereka. Itu aneh. Pasir seharusnya bergerak, itu
to fix. Tuhan ngomong, you will leave my footprints in the lives of so many. Kau akan meninggalkan jejak kaki Yesus di kehidupan begitu banyak orang. Amin. Saudara-saudaraku, hidup kita semua hanya untuk satu kali saja. Bagaimanakah Anda dan saya membelanjakannya? Dan apakah jejak yang akan kita tinggalkan untuk orang-orang setelah kita? Mari, jangan sia-siakan hidup kita lagi. Mari kita melayani Tuhan. Dan Tuhan akan memakai hidup kita. Sebentar saya mau berdoa. Dan doa yang saya panjatkan ini bukan hanya untuk orang-orang yang sudah mengenal Tuhan untuk waktu yang lama. Tetapi juga bagi Anda yang baru mengenalnya. Saya akan berbicara kepada Roh Kudus. Dan Dia akan menjamamu dimanapun Anda berada. Are you ready? Tidak perlu Anda mengikuti saya berdoa. Cukup Anda berserah total saja. Pejamkan matamu. Dan ulurkan tanganmu ke depan kepada layar televisi Anda. Oh Roh Kudus, jamalah setiap orang yang menonton ini, urapilah. Aku tahu hadirat Tuhan tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Tapi seperti angin, hadirat Roh Kudus dapat dirasakan. Bantu temanku, saudaraku yang satu itu untuk merasakannya. Ya Tuhan, simpan kehidupan yang satu itu. Dan sucikan dan pakai menurut caramu dan dalam waktumu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Sekalipun saya sudah selesai berdoa, dan sebentar lagi acara ini pun selesai, tetapi Roh Kudus tidak selesai beracara dengan Anda. Bahkan tidak sedikit sekarang orang-orang yang mengalami lawatan Tuhan. Saya mohon diri, tetapi Yesus tidak pernah meninggalkan Anda. Sampai jumpa.